Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha ibratan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para pengasuh, para penasehat, para pengurus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ruhama yang saya muliakan, segenap dewan guru yang saya hormati, anak-anakku, para santri, baik santri putra maupun putri yang saya cintai. Di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, alhamdulillah, puji yang menjadi hiasan hati kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Puja yang menjadi hiasan rasa dan jiwa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlipat curahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua, dengan membacakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa alaina ma'hum ajma'in. Ma'asyiral idh rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini, pertama ada satu kewajiban, yang kedua ada kesunahan, yang ketiga ada keharaman. Yang pertama adalah kewajiban. Di bulan Dzulhijjah ini ada satu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, yang kemudian di dalam prakteknya diikatkan dan digantungkan kepada man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang sudah mampu, baik secara zahir maupun secara batin, yaitu melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan ibadah haji adalah berangkat ke tanah suci di Mekah Al-Mukarramah, yang kemudian ibadah haji itu tidak terlepas dari wukuf di Arafah. Makanya di dalam satu sabda Rasul, Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Yang alhamdulillah di tahun ini wukuf di Arafah jatuh pada hari kemarin, yaitu hari Jumat. Sehingga karena ibadah haji itu adalah pelaksanaannya di dalam satu tahun hanya di bulan haji,
kemudian berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah, dan wukufnya pun tidak ada dua wukuf. Wukuf ada terjadi adalah satu sepanjang sejarah dunia, maka adalah kemarin wukufnya, yaitu hari Jumat. Dan sekarang setelah kita melaksanakan kemarin wukuf di Arafah, kemudian yang di tanah air masing-masing melaksanakan puasa sunnah Arafah, kita melaksanakan yaitu sholat Idul Adha, karena tidak ada jarak antara Yaumul Arafah dengan Yaumul Nahr, tidak ada jarak. Itu satu kewajiban. Kemudian yang kedua adalah kesunahan. Di bulan haji ini ada satu kesunahan, yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ada yang dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, kemudian ada juga yang tanggal 8 sampai tanggal 9, ada yang langsung puncaknya saja, yaitu kemarin puasa Arafah. Kemudian ibadah sunnah yang lainnya adalah sholat Idul Adha. Dan yang paling penting lagi adalah ibadah sunnah kurban, yaitu mengeluarkan kurban. Nah, itu kesunahan. Kemudian ada keharaman. Yang ketiga, keharaman di bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan puasa. Pertama, jelas yaitu pada hari rayanya, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari setelah Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, yang sangat penting dan penuh dengan pelajaran bagi kita, khususnya bagi para santri sekalian, yaitu dari peristiwa terjadinya kurban. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Bukannya beliau tidak sayang, bukannya beliau tidak cinta terhadap putranya yang ditunggu-tunggu sekian lama, yang menjadi buah hati belahan jiwa. Apakah beliau tidak cinta dan tidak sayang kepada putranya? Tapi karena kecintaan dan ketaatannya beliau kepada Allah melebihi dari segalanya, sehingga perintah itu, wahyu itu akan beliau laksanakan. Maka kemudian beliau sampaikan itu kepada istri tercintanya, Sayyidatuna Hajar alaihissalam, yaitu dengan disampaikannya wahyu dan perintah Allah tentang penyembelihan putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian setelah disampaikan, apa reaksi daripada ibunda Hajar mendengar perintah, mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya? Beliau secara manusiawi, beliau sangat bersedih, sangat berat sekali, gelisah dan tidak tenang, karena memang secara manusiawi, siapa ibunya yang begitu tega untuk menyembelih putranya? Bukan beliau itu tidak sayang, bukannya beliau itu tidak cinta terhadap Nabiullah Ismail alaihissalam, tapi karena kecintaan kepada Allah, karena kecintaan kepada Nabiullah Ibrahim sebagai suaminya, kemudian karena taatnya beliau kepada Allah, maka mengalahkan ego dan perasaan yang ada di dalam hatinya, sehingga beliau berusaha untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Kemudian wahyu dan perintah dari Allah tentang penyembelihan Nabiullah Ismail itu disampaikanlah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah kepada putranya, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda Ismail yang saya cintai, yang ayah sayangi, aku mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih engkau. Sekarang bagaimana pendapatmu, wahai putraku?
Apa jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam yang kala itu masih kanak-kanak, yang kala itu masih kecil? Beliau secara manusiawi merasa bersedih, merasa berat karena menyangkut dengan nyawa beliau sendiri. Tapi apa yang terjadi? Beliau menjawab jawaban itu sepanjang sejarah, kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai abi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Engkau akan menjumpai saya, engkau akan menemui saya, akan melihat saya, termasuk daripada golongan anak-anak dan orang-orang yang sabar. Lantas apa hubungannya dengan kita, khususnya dengan para santri? Ayah bunda kalian, bapak ibu kalian, kemudian abi dan umi kalian, mereka mendapatkan amanah berupa kalian, anak-anaknya, kemudian mendapatkan perintah dari Allah dan dari Rasulnya untuk menjadikan kalian mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, untuk mengenal Rasulullah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, dan untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmen perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian menyembahnya dengan sebenar-benarnya. Ayah dan bunda kalian, bapak dan ibu kalian, abi dan umi kalian, mereka ingin melaksanakan berupa amanah tersebut sekaligus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ingin menjadikan kalian mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, untuk kemudian mengesahkan Allah, untuk kemudian menauhidkan Allah, untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan baik di dalam segala aspek kehidupannya. Orang tua kalian, ayah dan bunda kalian, bapak dan ibu kalian, kemudian abi dan umi kalian, bukannya tidak sayang, bukannya tidak cinta kepada kalian, sehingga kalian dipisahkan, sehingga kalian dibawa ke madrasah-madrasah, kemudian kalian dipisahkannya, dibawanya ke pondok-pondok pesantren, bukan karena mereka tidak sayang dan tidak cinta kepada kalian, akan tetapi justru karena kecintaan yang maha dahsyat, akan justru karena tingkat sayangnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan bahasa. Kata tidak akan pernah sampai untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang mereka kepada kalian, wahai anak-anak. Maka kemudian dengan berat hati untuk melaksanakan perintah Allah yang berupa amanah, yaitu kalian, maka kalian diberangkatkan, dipondokkan pesantren-pesantren itu demi cinta dan sayang mereka. Kemudian kalian sebagai putra-putrinya seharusnya bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai bunda, wahai bapak, wahai ibu, wahai abi, wahai umi, laksanakan perintah, laksanakan perintah itu. Berangkatkan aku ke pondok pesantren, berangkatkan aku ke madrasah-madrasah, didik aku, ajari aku, karena dengan segala keterbatasan ayah dan bunda, karena dengan segala keterbatasan bapak dan ibu, abi dan umi, berangkatkan aku ke pondok pesantren. Maka engkau, kalian berdua, wahai orang tuaku, akan melihat aku, akan menjumpai aku, akan menemui aku, termasuk anak-anak yang bertahan, anak-anak yang bermental wajah, anak-anak yang kuat, anak-anak yang sabar, anak-anak yang teguh. Engkau berdua akan menjumpai aku, termasuk orang-orang yang bahagia. Nah, itu jawaban seorang anak. Maka kalau itu terjadi di dalam rumah tangga,
antara ayah dan ibu, kemudian anaknya saling menerima, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi seseorang yang maha luar biasa di kemudian harinya, yang akan mengenal Allah dengan benar, akan mengenal Rasulullah dengan benar, dan akan melaksanakan apa yang menjadi keharusan sebagai manusia hidup di alam dunia ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga dalam khutbah yang singkat ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak para santri, baik putra maupun putri. Mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang soleh, yang mencintai Allah dan cintai Allah, yang mencintai Rasulullah dan cintai Rasulullah, menjadi anak-anak yang berilmu, yang berbakti, yang taat, yang patuh terhadap kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian kemudian akan menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah biragama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa 'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal islam wal muslimin bisu'in fardudhu wa man aradana wa aradal islam wal muslimin bi arqatin fahdiku. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilm wal Qur'an wal khair wa min hamalatil Qur'an bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi auladina واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.